Assalamualaikum para pejuang, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lanjut lagi cerita yang tadi ya kakak ya. Oh, ya apa namanya? Tadi udah part 1 ya tentang kisah saya bagaimana masuk Islam gitu. Tapi ini lanjut lagi yang kedua, bagaimana akhir dari perjuangan saya ketika saya harus jadi orang yang super super kuat dalam perantauan ini ya. Dan alhamdulillah teman-teman, kala itu ketika saya sudah lulus S1, alhamdulillah saya bisa punya kantin sendiri di sekolah, di kampus gitu. Saya bisa jualan di sana, bahkan saya sampai punya karyawan gitu di sana. Saya jualan jus, saya jualan nasi goreng, saya jualan pisang bakar, roti bakar. Mungkin teman-teman saya tahu banget bagaimana perjuangan saya gitu. Sebelum saya punya kantin di kampus, saya juga sering kali jualan di pinggir masjid. Ketika itu saya tidak ada rasa malu sama sekali, karena bagi saya sedang ikhtiar dan saya tidak mencuri gitu, maka saya melakukannya dengan sebaik mungkin dan saya melakukannya dengan ikhlas gitu. Walaupun misalnya banyak cibiran ketika itu bahwa ya Allah Wita, ngapain sih kamu tuh jualan di emperan gitu kan, masih pakai baju kuliah, masih rapi gitu. Saya nggak pernah menanggapi hal itu gitu. Saya hanya mendengarkan kalimat-kalimat positif yang saya dengar dari teman-teman saya, dan saya lanjutkan perjuangan itu. Ketika sebelum saya punya kantin teman-teman di kampus, saya jualan keliling, jualan buras, jualan gorengan, saya bikin agar-agar sendiri dari kosan. Bahkan ketika saya kuliah, tas ransel di belakang isinya udah penuh dengan jualan. Tas ransel di udah kiri kanan gitu udah penuh, di bawahnya lagi ditenteng. Jadi saya benar-benar menikmati perjuangan itu gitu. Jadi sebelum saya kuliah, saya keliling dulu jualan gorengan, jualan buras, sampai suatu saat rektor saya bahkan tidak tahu kalau saya adalah mahasiswi sana gitu, saking mungkin seringnya jualan gitu kan. Mana ada sih gitu mahasiswi yang mau jualan gitu. Tapi kala itu saya melakukan itu sampai beberapa tahun, sampai saya akhirnya dipercaya untuk punya kantin di kampus. Dan di situ pun saya tidak udah enak gitu, enggak. Ketika itu saya masih kantin kan buka dari pagi sampai malam ya. Jadi mau gak mau saya setelah sholat subuh berangkat ke pasar untuk belanja bahan-bahan di kantin gitu. Nasi goreng, pisang bakar, roti bakar, jus, dan minuman lainnya saya belanja sendiri teman-teman ke pasar. Dengan badan sekecil ini gitu ya, saya membawa berat-berat barang gitu, buah-buahan saya sunggi sendiri. Tahu sendiri kan saya oh iya, saya tuh orang Batak teman-teman, dan asal saya di Medan dan sekarang saya menetap di Bogor. Alhamdulillah di sini saya sudah punya banyak saudara gitu ya. Allah gantikan 3 kali lipat lebih baik lagi dari saudara-saudara kandung saya. Tapi sampai sekarang saudara-saudara kandung saya, mereka adalah tetap saudara kandung saya, walaupun kita terpisah. Tapi dalam ikatan darah dan dalam lubuk hati saya yang paling dalam, mereka tetap adalah saudara saya yang tidak tergantikan gitu ya, walaupun mereka menolaknya. Nah lanjut lagi, udah gitu setiap subuh saya ke pasar nyunggi buah. Tahu nggak buah kak? Teman-teman, kalau kita bikin jus tuh kan beli buah sampai berapa kilo gitu ya, sampai 1 karung macam-macam buah gitu sampai 10 kilo. Itu saya selalu sunggi sendiri, karena kalau saya bayar kurir gitu kan untuk mengangkut dan masukin ke angkot, saya akan mengeluarkan uang lagi. Jadi semua yang saya belanjain saya bawa sendiri kayak gitu. Alhamdulillah itu berjalan sampai berapa tahun. Penghasilan saya, kosan saya sudah saya bayar lunas, SPP saya semua yang ada tunggakan yang di kampus, alhamdulillah bisa saya lunasin kayak gitu.
tidak ada rasa malu sama sekali. Bahkan ketika saya kuliah gitu ya, di sela-sela kuliah ya saya jualan cemilan yang saya bungkusin sendiri, saya beli kiloan gitu. Dan teman-teman saya sangat menghargai perjuangan saya gitu. Nggak ada sedikit pun kayak misalnya lu kerjanya jualan gitu kan, mereka nggak seperti itu gitu. Alhamdulillah saya bisa melewati itu teman-teman. Jadi aku harap kalian nggak ada yang mengeluh, nggak ada kata menyerah. Dan aku tahu semua kita berbeda ujiannya. Mungkin saja ada yang lebih berat lagi daripada ujian saya gitu kan, merasakan lebih parah dari saya. Mungkin saya baru kelaparan selama berminggu-minggu doang, barangkali teman-teman kelaparan sampai bertahun-tahun. Saya yakin itu pasti ada gitu. Tapi itulah jalani hidup ini dan tetap optimis dan lakukan gitu. Jangan sampai istilahnya Allah itu lagi nguji kita nih, Allah itu lagi pengen tahu nih orang kuat gak ya kalau saya uji, nih orang kalau kuat saya tambahkan amalannya gitu, saya tambahkan rezekinya, begitu kan. Jadi kalau Allah kasih kita ujian, ya udah lakukan ujiannya dengan baik gitu, dan lakukan dengan ikhlas. Bismillah, tidak akan ada namanya satu kegagalan seterusnya gitu. Dan alhamdulillah teman-teman, saya sudah beberapa tahun di Bogor. Saya sudah merasakan semua pahit, manis, asam banyak sekali gitu. Dan bagi seorang perantau dan dia adalah wanita, ujiannya akan semakin banyak. Nanti akan ada fitnah, nanti akan ada kecemburuan dari orang lain. Itu akan banyak dan kalian harus kuat. Makanya kalau pesan saya kadang-kadang kepada teman-teman saya ya, atau adik-adik kelas saya gitu, kalau belum kuat merantau gitu, jangan. Karena kalau nggak kuat, nantinya kamu akan jadi pergi ke jalur yang gelap gitu. Kenapa? Karena merantau itu yang kita butuhkan satu adalah mental dan iman. Mental dan iman, yaitu yang utama. Jadi kalau kamu udah punya mental dan ada iman di dalam dada kamu, seberapapun banyaknya ujian, seberapapun banyaknya godaan, seberapapun banyaknya cacian gitu, kamu nggak akan pernah mundur. Itu teman-teman. Tapi kalau hanya mental yang ada di dalam diri kamu, jangan lakukan. Kenapa? Karena kalau modal mental doang, berani gitu mengambil keputusan dan nggak ada rasa takut, dia berani pokoknya menjalankannya gitu. Tapi ketika datang ujian, menggoda, nah itu tadi teman-teman, kalau nggak ada iman, nggak kuat, nggak akan kuat. Endingnya dia akan oke, ada yang lebih mudah kok cara dapatkan uang, kenapa enggak, ngapain susah-susah, dan endingnya kan begitu ya enggak. Tapi beda dengan kita yang ada iman di dalam dada kita teman-teman. Sesekali ujian itu datang, langsung ingat Allah. Sesekali misalnya ada fitnah datang, ingat Allah. Sesekali kita tersandung misalnya dengan masalah, ingat Allah. Jadi kita akan takut merasa melakukan gimana sih, pernah nggak sih teman-teman merasakan bahwa kita lagi sendiri nih, gak ada orang, gak ada siapapun gitu, tapi pernah nggak mikir, di sini kan gak ada orang, gak ada siapapun, jadi ya udahlah gue buka kerudung aja, gue nggak usah menutup aurat gitu ya, bebas gitu. Pernah nggak mikir kayak gitu? Kalau kalian masih pernah mikir kayak gitu, tanyakan di dalam hati kalian sungguh-sungguh atau tidak untuk hijrahnya gitu teman-teman. Tapi bagi teman-teman dan bagi saya gitu kan, yang sudah memantapkan hati, alhamdulillah, semakin diuji kita semakin kuat, semakin diuji kita semakin semangat, semakin diuji semakin berkaca, apa nih Allah nggak suka dari diri saya, ya kan? Begitu teman-teman. Jadi ikutkan selalu Allah dalam hati kita gitu, ikutkan selalu. Bahkan ketika kita istilahnya mandi, masak, kemanapun ya ada Allah gitu, ada Allah, jangan berbuat macam-macam begitu. Kalau saya begitu, misalnya ada teman-teman menawarkan saya misalnya pekerjaan yang tidak sepantasnya,
ya saya langsung menolak gitu. Ya Allah, apaan ini gitu kan, tolong saya jauhkan gitu, jauhkan dari hal-hal seperti ini. Itu ya. Jadi untuk bunda, adik, kakak, teteh, atau akang dan bapak, kalian yang sedang berjuang untuk menata hidup, untuk memperbaiki hidup, untuk menghidupi keluarga atau menghidupi diri sendiri, sudahlah, udah nggak usah mengeluh. Mengeluhnya itu cukup satu, mengeluhnya, ya Allah, terima kasih, dengan ujian ini akhirnya aku semakin kuat, hatiku semakin teguh. Itu selalu yang aku panjatkan. Ya Allah, apa ya, berteman gitu. Jadi kalau Allah uji kita tapi kita memusuhi ujian itu, bagi kita akan berat, gak ada ringannya sama sekali. Tapi ketika misalnya Allah kasih kita ujian, terus kita menerimanya dengan ikhlas gitu, dan ada keimanan di dalam dada, gak akan pernah berat. Oh, Kak Wita kalau ngomong kan bisa aja, emang ngomong itu lebih enak daripada merasakan. Ya, betul. Tapi saya menyampaikan ini untuk teman-teman karena saya sudah merasakannya. Bagaimana hidup tanpa keluarga, hidup tanpa siapapun, kelaparan, luntang-lantung, gak punya tempat tinggal, dan harus minum di keran-keran. Kalau kamu haus, menahan lapar, dan dianggap gembel. Ketika kita misalnya berteduh depan rumah orang, adakah yang pernah dianggap gembel gitu? Saya pernah merasakan itu gitu. Tapi bismillah lagi, saya ketika itu entahlah ya, mungkin rasa malu saya sudah hilang dalam hal itu gitu. Ketika misalnya ada yang ngeliatin saya gitu, aduh ini siapa sih, apakah orang gila baru atau orang depresi, mungkin dikiranya, karena emang sehari-harinya itu diem di depan rumah orang dan berganti-ganti tempat gitu. Saya nggak merasakan malu gitu. Sampai pada suatu saat saya menemukan seorang ibu yang mulia sekali hatinya ya gitu, yang ketika itu saya bisa ngekos gratis di rumahnya gitu, saya bisa cari biaya sendiri tanpa dihalang-halangi untuk sekolah, saya dikasih tempat tinggal. Itu lagi-lagi adalah pertolongan Allah, gak mungkin gak karena campur tangan Allah. Bahkan ketika kita ketika kita menginginkan sesuatu terus dan kita berpikir, wah ini kayaknya gak akan secepat ini bisa terkabul menurut kita, ya gak sih? Tapi kalau kata Allah kun fayakun, saat itu juga Allah tunjukkan, dan kamu gak akan kebayang betapa kebesaran Allah itu mukjizat sekali ya. Baru di dalam doa kamu, baru di ujung lidah gitu, Allah langsung menampakkannya, dan kamu merasa itu gak akan mungkin dalam waktu dekat ini, tapi bagi Allah mudah. Jadi untuk kita semua, saya berharap teman-teman mau bersilaturahmi dengan saya, mendengarkan lagi motivasi dan kisah-kisah hidup saya, karena masih panjang sekali, dan nanti juga saya akan bercerita bagaimana awal dari bisnis saya, bagaimana perjuangan hidup sampai sekarang, apakah masih bisa bertahan hidup. Saya berharap kita bisa menyambung silaturahmi ini, karena saya pengen bikin YouTube ini. Jujur saja saya bukan karena uangnya gitu ya, tapi saya pengen teman-teman saya makin banyak, semakin luas, dan saya bisa memotivasi kalian yang sedang terpuruk, atau kalian misalnya sedang udah angkat tangan gitu. Dan ini juga sebagai wadah media untuk saya, ketika saya bisa meluapkan isi perasaan saya, isi hati saya yang bertahun-tahun kian sudah saya simpan gitu kan. Tapi ini juga bisa tempat untuk menyimpan cerita hidup saya gitu. Untuk kalian kalau suka silahkan di like, komen, dan di subscribe. Aku harap kita bisa bercerita lagi, cerita yang
mungkin memotivasi, atau kalian bisa request tentang cerita apa ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.